Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Attahila dari kelas PJKT 2 ingin membahas apa aja sih itu VLAN. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah konsep jaringan yang memungkinkan pembagian jaringan fisik yang sama menjadi beberapa jaringan logis terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang berada dalam satu jaringan fisik bisa dikelompokkan dalam beberapa jaringan yang terisolasi satu sama lain, meskipun perangkat tersebut terkoneksi secara fisik melalui switch yang sama. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan dari VLAN. Tujuan utama penggunaan VLAN adalah untuk meningkatkan efisiensi jaringan, meningkatkan keamanan, dan memudahkan manajemen jaringan. VLAN memungkinkan pengelompokan perangkat berdasarkan fungsi departemen atau tujuan lainnya tanpa memandang lokasi fisiknya. Misalnya komputer di departemen HR dan IT yang berada di lokasi berbeda dapat ditempatkan dalam VLAN yang sama. Selanjutnya, manfaatnya. Beberapa manfaat VLAN antara lain: satu, segmentasi jaringan, membantu memisahkan lalu lintas data antara berbagai kelompok perangkat untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua, pengelolaan lalu lintas, mengurangi lalu lintas broadcast yang tidak perlu. Yang ketiga, keamanannya, dengan memisahkan jaringan data dan perangkat menjadi lebih terisolasi dan lebih aman dari ancaman eksternal atau internal. Yang keempat, fleksibilitas, memungkinkan perubahan topologi jaringan tanpa merubah struktur fisik jaringannya. Yaitu selanjutnya kegunaan VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan. Dengan VLAN, lalu lintas data dapat dibatasi antara kelompok perangkat yang berbeda, mengurangi broadcast yang tidak perlu, dan memudahkan manajemen jaringan. Keuntungan lainnya termasuk peningkatan keamanan dan isolasi antara perangkat, fleksibilitas dalam perangkat jaringan, pengolahan jaringan, dan kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan dengan memisahkan trafik yang berbeda. VLAN memungkinkan perubahan jaringan tanpa merombak struktur fisik, sehingga membuat jaringan lebih terorganisir dan mudah dikelola. Yaitu selanjutnya saya akan membahas kekurangannya. Kekurangan VLAN antara lain: satu, kompleksitas konfigurasi, membutuhkan pengaturan yang tepat dan pemahaman yang baik. Yang kedua, overhead management, memerlukan manajemen ekstra terutama di jaringan besar. Yang ketiga, keterbatasan skala, switch tertentu memiliki batasan jumlah VLAN. Yang keempat, kinerja switch, banyak VLAN bisa menurunkan kinerja switch jika tidak sesuai spesifikasi. Yang kelima, kebutuhan router, memerlukan perangkat layer 3 untuk komunikasi antara VLAN. Keenam, kesalahan konfigurasi, bisa mengurangi keamanan jika pengaturan salah. 7, VLAN hooping, risiko serangan jika tidak diatur dengan benar. Berikut ada jenis-jenis dari VLAN. Jenis-jenisnya yaitu data VLAN, voice VLAN, manajemen VLAN, server VLAN, wireless VLAN, static VLAN, dynamic VLAN, dan native VLAN, local VLAN, dan global VLAN. Kesimpulan dari materi saya adalah VLAN membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual, meningkatkan pengelolaan efisiensi trafik dan keamanan dengan mengurangi domain broadcast dan memisahkan perangkat berdasarkan fungsi. VLAN meningkatkan kinerja jaringan dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan desain jaringan. Sekian dari saya, mohon lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.